بالخلق وآخرهم بالبعث وقد تأكدت الرواية بأنه أول المخلوق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السادة الأبدية لا نخرة خفية لقصد من شاءت من البرية بكمال الخصوصية أستودع هذا النور المبين أصحاب ووجود من شرفت من التبريم بالكريم عبد الله بن عبد الله مطرب القدر العظيم وهم الذين في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فطلبه سن عبد الله وعده إلى قومها فدمته آشاؤهم بمعونة الله محافظة على أهلها الدرة وصونها فأمنت بآية الله كما ورد عنها من نقيفا لا تجد له سكنا ولا تسكن منه على
Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bi amri asrarihi, yakni menentukan ia untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'a bil anbiya wal awliya min asrabi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan ia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqna li mutabati sunnatihimul badiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa sallimu ala man sajada lahumul wa fi zahri abi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bis sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah As-Sayyid Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibacakan manaqib aulia Allah itu, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sepuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedarku yang bakal ini. Serta aku himpunkan akan setengah keramat daripada guruku, yaitu As-Sayyid Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, ahli syariat wal thariqat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia ada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecilnya hingga sampai hak mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan ia adalah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua adanya, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka perlu kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak,
Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari sekira-kira segala, maka bangkitlah sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu an membanyakan puasa sunat dan membanyakan berjamaah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatakan kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikian hal ihwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke kaki yang di tempat kuburan segala istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa melazimkan membaca Allahumma fili ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma raham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ia adalah naik pangkat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan zikrullah wuduan. Yeah.
5:30 kita bangun, jam 4 kita bangun, sama seperti kita bangun di malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar, kalau bulan Ramadan kan kita sulit carinya di mana tanda-tandanya malam Lailatul Qadar. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar kemarin? Nggak ada yang tahu. Paling tanda-tandanya mungkin ini yang Lailatul Qadar. Kita nggak tahu. Tapi kita bisa mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar di hari-hari ini. Apa? Bangun setiap malam dari 10 Dzulhijjah ini. Mulai tadi malam bangun, nanti malam ini bangun. Gak usah terlalu terlalu lama, jam 3, jam 2, jangan. Jam 2 sekian dengan makomnya, itu saya sama makomnya. Kalau kita di makom-makom agak terakhir-terakhir deh, 4:30 bangun. Ya, jam 4:30 aja bangunnya, kan jam 5 kan subuh, 4:30 bangunnya. Jam 4 bangun, sudah bangun, apa ngapain? Main Mobile Legend. Jangan ambil tuh Quran, faqra'u ma yatasara minal Quran. Ambil baca sedikit daripada Al-Quran. Apa yang dibaca, apapun ayatnya. Salat tahajud, baca Al-Quran. Ya. Jangan update status. Jangan lihat YouTube, ya sama aja. Kalau lihat Instagram jangan. Bangun malam lihat Instagram ya. Ya. Bangun malamnya penandanya adalah apa? Alarm di HP. Selesai radhiyallahu ta'ala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari untuk mengamalkan amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah diamalkannya di hari-hari ini. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu amal soleh. Semua amal soleh di hari-hari yang lain Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala muliakan. Tapi di hari ini ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah. Ya, ada temannya hendak kulit, tidak punya motor, dan tumpangi amal soleh, dapat pahalanya. Ya. Orang tuanya di rumah butuh teman, dia temani, amal soleh. Jangan ditinggal terus punya orang tua. Orang tua di rumah disia-siakan, ditinggal terus, ngapain? Ngedate, pacaran, ditinggalin. Kalau bilang dari perkara yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala min hadhil ayyam di hari-hari ini, yakni ayyam al-ashri, yaitu di hari 10 Dzulhijjah. Satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, katakan, "Qalu ya Rasulullah, wala jihadun fi sabilillah?" Meskipun jihad fi sabilillah kalah tandingannya kalau kita beramal-amal yang soleh. Ya, apalagi hadir majlis di hari-hari ini mulia. Ya. Wala jihadun fi sabilillah illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi dzalika syai'. Ada yang bisa mengalahkan amalan soleh adalah apa? Orang yang keluar, ya, dirinya, hartanya tidak kembali sedikit pun kepadanya. La ilaha illallah. Waqad ruwiya fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma hadza ziyadah wal amalu fihinna yudha'afu bi sab'amiyah. Amal soleh di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Menjadi 700 kelipatan. Al-Quran amal soleh satu yang baca huruf atau bismillah aja dilipat gandakan menjadi 700 kali kelipatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa fi Musnad Ibnu Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min amamin ayyam a'dhamu indallahi
wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyam al-ashr faksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Tidak ada suatu amal yang mengalahkan amal yang soleh di hari ini, ya, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka perbanyak amal solehmu, kata Nabi Muhammad SAW, dengan engkau selalu mengucapkan tahlil, alhamdulillah, wa takbir, Allahu akbar, wa tahmid. Ya, ulama menjadikan satunya sebagai apa? Bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa semangat, tapi nyaring subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula jam saya tangan